Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah, Sang Empunya kehidupan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita memasuki minggu kedua di tahun 2021. Pada minggu ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema yang diambil dari buku Abraham, Hidup adalah Kristus. Tema ini akan kembali mengingatkan kita yang seringkali mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kurang penting di dalam hidup, dan bahkan seringkali abai mengerjakan apa yang benar-benar penting untuk mulai memaknai hidup di dalam Kristus. Ayat pembuka terambil dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya
menjadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan doa pribadi, nanti akan saya tutup. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kami bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi nama-Mu. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu, menungguku bukakan bagimu pintuku. Tuhanku, ku akui, ku pakai nama-Mu, tetapi ku biarkan di luar rajaku. Engkau menyapa daku dengan lemah lembut, untuk-Mu telah ku tahan derita kemelut. Begini
kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 12 ayat 1-3. Pada waktu itu, engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku. Dari lembah ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar bersama kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, di dalam kasih Kristus, kami boleh kembali dipanggil untuk bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kuasai diri kami, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga berupaya, kami berusaha untuk menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja penghuni sorga,
kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas airnya, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkah sejahtera seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pembacaan kita diambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus,
ternyata adalah orang-orang berdosa, apalah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita pada minggu kedua di tahun 2021 adalah hidup adalah Kristus. Izinkan saya untuk menambahkan sebuah subjek di dalam tema kita, menjadi hidupku adalah Kristus. Jadi kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk memaknai bahwa hidup kita secara pribadi adalah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan bersama, ada sebuah ilustrasi yang akan mengawali perenungan kita. Ada cerita tentang kehidupan di sebuah biara. Seorang rahib baru yang datang ke biara itu melihat bahwa kondisi biara sangat tidak kondusif. Saling cuek, tidak peduli satu dengan yang lain, dan di dalam keadaan biara pun sangat tidak kondusif. Saling baku tuduh, baku hantam, bahkan satu dengan yang lain. Dan semua yang membuat keadaan biara menurut sang rahib itu sangat-sangat menyesakkan hati. Suatu hari sang rahib memanggil semua penghuni biara dan berkata kepada mereka, "Teman-teman, semalam aku mendapat sebuah penglihatan. Dikatakan bahwa di antara kita ada seorang penyelamat yang ditakdirkan untuk membawa kedamaian ke dalam kehidupan biara ini. Sayangnya tak dinyatakan siapa orang yang dalam penglihatan itu. Mari kita lihat saja siapa di antara kita yang memenuhi penglihatan itu di sini." Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi kemudian setelah rahib baru itu mengatakan segala sesuatunya kepada teman-temannya? Kehidupan dalam biara berubah drastis. Dari yang cuek bebek menjadi tiba-tiba saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain. Dari tempat yang biasanya kotor berantakan, kini menjadi rapih serapi-rapinya, menjadi bersih-bersihnya. Dari yang menyesakkan menjadi tempat yang melegakan. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali. Cerita tadi memang hanya ilustrasi saja memang. Tetapi kalau kita perhatikan, ada sebuah upaya, ada sebuah usaha untuk melakukan sebuah perubahan yang besar. Perubahan keadaan hidup yang awalnya tidak damai menjadi damai. Yang awalnya menyesakkan menjadi melegakan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, usaha atau upaya tersebut juga ada di dalam kehidupan iman percaya kita. Perubahan kehidupan yang awalnya tidak damai menjadi damai, yang tadinya menyesakkan menjadi melegakan,
adalah juga yang diperjuangkan oleh Allah kita di dalam Kristus. Dan kita ketahui harganya sangat mahal. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kalau kita perhatikan kembali, sekali lagi kita berjumpa dengan kondisi yang sama sekali tak kondusif antara orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen yang baru yang bukan orang Yahudi. Coba perhatikan, yang satu menerima kebenaran melalui Kristus, dan yang satunya lagi menerima kebenaran melalui Kristus ditambah karena melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan kembali apa yang telah dinyatakan dalam kitab suci, bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di ayat 16 kalau kita perhatikan dikatakan di sini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya dalam ayat ini dinyatakan justru melalui hukum Taurat kita menjadi mengenal dosa. Mengapa demikian? Karena dikatakan ketidakmampuan kita semua melakukan apa yang tertera dalam hukum Taurat itu sendiri. Ada ketidakdamaian pastinya ketika Bapak, Ibu, dan saya, atau ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya gagal dalam memenuhi apa yang dimau oleh Tuhan dalam hukum Taurat. Pasti kita merasa tidak damai di dalam hati ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa Allah hadir ke dunia ini dalam rupa seorang hamba? Ya untuk mengembalikan apa yang paling hakiki dari tuntutan hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Salah satu ketidakdamaian nyata yang hadir, tengok saja apa yang terjadi di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Mereka, dikatakan orang Kristen Yahudi, gontok-gontokan dengan saudara seiman mereka sendiri tentang hal yang tidak hakiki dalam iman kepada Kristus. Dikatakan keselamatan datang dari melakukan hukum Taurat. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Kembali lagi, sebab setiap manusia justru mengenal dosa karena ketidakberdayaannya memenuhi hukum Taurat. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita juga diingatkan bahwa kehadiran Kristus yang mengubahkan kehidupan adalah kunci jawaban dalam iman kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan kepada kita, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti Bapak Ibu, hadirnya Kristus di dalam hidup kita mendamaikan hati kita, melegakan hati kita yang selalu menuntut keberdosaan kita. Dengan cara pengenalan di dalam Kristus, bahwa keselamatan adalah anugerah bagi semua orang yang percaya atas apa yang dilakukan Allah dalam Kristus. Sama seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang sigap berseru, hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Coba Bapak Ibu serukan di dalam hati Bapak Ibu, hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Setiap kita, setiap orang percaya, setiap murid-murid Kristus pasti sanggup
mengucapkan hal tersebut atau menyerukan beberapa kali, beratus-ratus kali, atau bahkan menghafalkan ungkapan Rasul Paulus tersebut. Tetapi pertanyaannya, bahkan persoalannya yang kita hadapi saat ini, ketika kita sanggup berseru sama seperti Paulus dalam ayat 20 tadi, di saat yang bersamaan, apa yang telah berubah di dalam kehidupan kita ketika hidup kita adalah Kristus? Apa yang telah berubah di dalam kehidupan aku ketika hidupku adalah Kristus? Jika kehidupan kita hari ini masih persis sama seperti apa yang terjadi dalam teks Alkitab kita hari ini, yaitu saling menjatuhkan, saling memojokkan, saling tuduh, dan lain-lainnya yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, seharusnya kita mulai bertanya pada diri kita sendiri. Benarkah di sini, di dalam hidupku hari ini, di dalam hidupku saat ini ada Kristus? Benarkah hidupku adalah Kristus? Hidupku adalah Kristus, berarti ada kasih Kristus di dalamnya. Kasih Kristus yang mau mengampuni. Kasih Kristus yang mau mengasihi. Kasih Kristus yang mau mendoakan. Kasih Kristus yang mau melayani. Kasih Kristus yang mau peduli. Hidupku adalah Kristus ketika ada semangat Kristus. Semangat yang terus membawa kita kepada perjalanan yang kita tempuh, setiap langkah-langkah yang kita tempuh dengan semangat, dengan keyakinan, dengan pengharapan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Meskipun perjalanan itu tidak mudah dilalui, meskipun banyak batu kerikil yang menyakiti hati kita. Ketika hidupku adalah Kristus, berarti kita juga diajak untuk melihat sejauh mana kesetiaan dan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Setia dan taat kepada kehendak Allah meski di luar ketidaknyamanan kita. Hidupku adalah Kristus. Berbicara juga tentang kehausan diri kita akan kebenaran firman Tuhan. Rindu terus berjumpa dengan Tuhan ketika merenungkan firman Tuhan. GKI Layur dan Bajem Grand Wisata memiliki sarana yang Tuhan berikan untuk kita untuk selalu haus akan kebenaran firman Tuhan melalui gerakan membaca Alkitab setahun. Sudahkah saya dan Bapak Ibu memakai sarana itu ketika kita menyatakan diri bahwa hidupku adalah Kristus? Bapak Ibu, memang tidak mudah, tidak segampang seruan atau pernyataan yang diungkapkan dalam kata-kata bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak mudah untuk kita nyatakan. Tetapi meskipun tidak mudah, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak godaan yang menghampiri kita, kita dipanggil untuk selalu menyatakan hidup kita adalah Kristus. Bagaimana caranya, bagaimana upayanya? Saya memakai akronim SUKA. Berarti ketika kita berbicara tentang hidupku adalah Kristus, kita harus suka. Apa itu suka? Suka membimbing kita untuk hidup dalam Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam suka itu ada S, setia. Setialah kepada Tuhan, apapun kondisi keadaan hidup kita. Saat ini kita masih bersama-sama di masa pandemi. Kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi kunci utama kita, menyatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Lalu di dalam suka ada upaya. Teruslah berupaya.
teruslah berjuang, teruslah belajar untuk menyatakan Kristus yang ada di hati kita, yang ada di dalam diri kita. Banyak godaan, banyak keinginan, banyak kehendak pribadi kita yang akan membuat kita sulit atau bahkan jatuh atau bahkan gagal lagi ketika kita berupaya, berusaha atau belajar. Tetapi biarlah itu menjadi proses iman kita untuk menyatakan hidupku adalah Kristus. Lalu di Suka juga ada huruf K, kasih. Pakailah kasih sebagai sumber di mana Kristus adalah hidupku. Kasih yang seperti apa? Kasih seperti Allah yang mengasihi kita, manusia. Sumber kasih Allah itulah yang akan menuntun, yang akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk setia, untuk terus berusaha, berupaya, untuk terus belajar di dalam perjalanan kehidupan iman kita. Bukan sumber kasih yang lain, sumber kasih Kristus, sumber kasih Allah yang kita pegang. Dan di dalam Suka juga ada huruf A, anugerah. Ya, Bapak Ibu, ketika Kristus hidup di dalamku, hidup di dalam setiap anak-anak yang percaya, murid-murid Kristus yang mau melekatkan dirinya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Anugerah yang tiada duanya. Oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah yang boleh hadir, yang boleh diam di dalam kehidupan kita. Isi anugerah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur seperti apa? Di dalam Roma dikatakan ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kita untuk Kristus. Bapak Ibu, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita sebagai respon anugerah yang Tuhan hadirkan kepada kita? Mempersembahkan hidup kita secara utuh dan penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Suka, setia, upaya, kasih, dan anugerah. Itulah yang akan membimbing kita, akan mengarahkan kita kepada hidup adalah Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan juga bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang mau menjadi manusia dalam rupa daging dan darah. Dan hendaknya itu semua diterima sebagai manusia yang menyerahkan dirinya untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu yang berdosa ini. Dalam hubungan dengan Yesus yang nyata itu, kita diberi bagian dalam hidup ilahi yang Yesus terima dari Allah Bapa. Bila melalui perjamuan Tuhan pada saat ini, Kristus menyerahkan daging dan darahnya untuk hidup di dunia, untuk hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam Dia, maka saat inilah kita menyatakan diri kita, mengisi hidup kita yang fana ini dengan Kristus. Dan ketika dunia melihat kita, dunia pun akan melihat Kristus di dalam hidup kita. Hanya Kristus yang ada di dalam diri kita. Selamat mengikuti perjamuan kudus Tuhan dan selamat mengisi hidup kita dengan Kristus. Dengan menyatakan suka, setia, upaya, kasih, dan anugerah. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah Kristus. Tuhan boleh hadir bahkan tinggal diam di dalam diri kami. Oleh karena itu kami juga mau menyatakan Kristus yang diam di dalam diri kami, di dalam setiap perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Agar dunia melihat kami dengan Kristus yang ada di dalam hidup kami ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar segala sesuatu yang boleh kami lalui, yang boleh kami lakukan, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh berlangsung pada hari ini. Tuhan yang boleh terus memampukan kami untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, yang boleh memberikan keselamatan penuh kepada kami. Tuhan yang mampukan kami untuk terus memaknai kehadiran Tuhan yang begitu menyelamatkan, yang begitu melegakan, yang begitu memberikan kedamaian. Terlebih terkhusus di tengah kondisi masa pandemi ini. Kami yakin, kami percaya Engkaulah kekuatan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Di tengah rasa syukur yang boleh kami rasakan saat ini, kami juga bersatu hati ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang masih berjuang dengan pergumulan sakit penyakit yang boleh dirasakan. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh lingkupi keberadaan mereka. Dan biarlah sukacita yang berasal dari Tuhan yang boleh mereka rasakan. Sehingga apapun kondisi kesehatan mereka, kondisi fisik mereka yang lemah, mereka juga boleh tetap merasakan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan juga setiap tenaga kesehatan yang boleh hadir di dalam proses medis, di dalam proses pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang sedang berjuang di tengah kondisi sakit, di tengah fisik yang lemah. Tuhan juga yang berkati mereka semua, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mampukan tenaga kesehatan untuk dapat menyatakan kehendak Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kesehatan yang berasal dari Tuhan juga melingkupi mereka di tengah panggilan mereka, di tengah pelayanan mereka. Dan kami juga ya Tuhan pada saat ini berdoa untuk keluarga kami, keluarga saudara-saudari kami, keluarga yang ada di luar sana, yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadir memampukan kami semua, baik kami selaku suami, selaku istri, selaku orang tua, selaku anak, selaku saudara. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk dapat mendengar terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh terus bersatu hati mengandalkan Tuhan untuk menjadi kekuatan di tengah perjuangan, di tengah pergumulan yang boleh dihadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan, terkhusus GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Tuhan yang pimpin setiap gereja-gereja Tuhan untuk dapat tetap menyuarakan kabar sukacita, kabar baik
yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Mampukan juga kami, baik selaku majelis jemaat, kami selaku komisi-komisi, kami selaku jemaat dan simpatisan, untuk tetap bersatu hati menyatakan kasih Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dimana di dalam pelayanan di masa pandemi ini tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi kami percaya, kami yakin Kristus Sang Kepala Gereja boleh memampukan kami untuk dapat melayani sesama kami, melayani Tuhan di dalam setiap bentuk kegiatan pelayanan yang boleh dilakukan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau dan untuk terus dapat melayani Tuhan, mengutamakan kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami juga pada saat ini tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tetapi kami yakin, kami percaya Engkau juga tidak tinggal diam, Engkau turut bekerja, Engkau turut membentuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah para pemimpin bangsa kami juga boleh bersatu hati untuk dapat melayani Tuhan di tengah panggilan mereka selaku pemimpin. Dan biarlah kami juga selaku warga negara Indonesia boleh bersatu hati untuk dapat taat kepada setiap hal yang boleh diberikan oleh pemerintah, terkhusus di dalam masa pandemi ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan juga yang menjadikan kami semua untuk dapat saling mendukung, saling bersatu hati di masa-masa yang sulit ini. Kami mau menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, tetapi biarlah Tuhan yang boleh berkehendak di dalamnya, Tuhan juga yang boleh mendengar. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk pemeliharaan yang telah Engkau berikan pada kami sepanjang tahun 2020 sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Kami percaya Tuhanlah yang akan menyempurnakan semuanya ini. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin membawa persembahan ini kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami juga mohon berkat Tuhan, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk juga dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang utuh, kudus, dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku.
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku tergambar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar terjadi di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Biarlah ini yang boleh meneguhkan kita ketika saya dan Bapak Ibu mau terus menyatakan Kristus di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Nyatakanlah panggilan saudara sambil membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin.